I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Adapun materi pertama yaitu ekologi pertanian. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Di sini dapat disimpulkan yaitu ilmu habitat. Ekologi pertanian adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dengan lingkungannya. Adapun struktur ekologi yang pertama yaitu organisme. Organisme adalah makhluk secara individu atau satu kesatuan organ yang mempunyai aktivitas kehidupan. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan dari organisme-organisme sejenis yang hidup di suatu tempat atau lokasi pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu area tertentu. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik. Yang kelima yaitu biosfer. Biosfer adalah suatu bagian di alam di mana suatu ekosistem beroperasi. Adapun pentingnya mempelajari ekologi pertanian bagi mahasiswa pertanian. Yang pertama yaitu tanaman dapat tumbuh dengan kebutuhan yang baik karena ekosistem pada lingkungannya telah berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pengurangan kerusakan pada lingkungan, yakni setelah tahu kebutuhan ekosistem yang diperlukan dapat mengurangi penggunaan pestisida. Yang ketiga yaitu rantai makanan berjalan dengan baik karena ekosistem pada lingkungan tersebut sudah diperhatikan. Yang keempat, meningkatkan hasil pertanian yang memuaskan dengan syarat baik dan tidak merugikan lingkungan di sekitarnya. Adapun komponen ekologi pertanian di sini terbagi menjadi dua yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu berupa makhluk hidup, contohnya tanaman, hama dan gulma. Yang kedua komponen abiotik yaitu berupa benda mati, contohnya air, tanah dan udara. Di sini komponen biotik yaitu berupa produsen yang berarti penghasil, yang kedua konsumen berarti pemakai, dan yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Adapun komponen abiotik yang pertama yaitu suhu. Suhu dapat berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme makhluk hidup. Yang kedua sinar matahari. Sinar matahari sangat berpengaruh karena dapat menentukan suhu. Yang ketiga yaitu air. Air sangat berpengaruh karena untuk kelangsungan hidup organisme. Yang keempat yaitu tanah. Tanah di sini sangat berpengaruh juga karena tempatnya untuk organisme. Yang kelima yaitu udara, dan yang keenam yaitu garis lintang. Selanjutnya materi kedua yaitu agroekosistem. Agroekosistem atau ekosistem pertanian adalah ekosistem binaan manusia yang dikelola dengan optimal untuk memperoleh produksi pertanian dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Sistem pemantauan agroekosistem ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring dilakukan secara teratur dengan tetap mendasarkan pada nilai ambang ekonomi. Yang kedua yaitu pengendalian OPT. Dan yang ketiga yaitu pengendalian hama terpadu. Adapun model pengendalian OPT yang pertama yaitu cultural control, yang kedua yaitu biological control, dan yang ketiga yaitu physical control, mechanical control. Adapun aspek ekologi tanaman terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aspek agronomi. Aspek agronomi adalah ilmu yang bercocok tanam. Yang kedua yaitu aspek fisiologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai proses metabolisme yang terjadi pada tubuh tanaman. Dan yang ketiga yaitu aspek klimatologi adalah studi yang mengenal dengan iklim. Adapun ekosistem yang kelompok kami temukan di lingkungan sekitar adalah ekosistem sawah, di mana ekosistem adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari interaksi antara komponen biotik dan abiotik di suatu area tertentu. Ekosistem ini mencakup beberapa organisme lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, dan faktor-faktor seperti iklim. Ekosistem juga berfungsi sebagai unit alamiah di mana siklus energi, materi, dan nutrisi terjadi. Lebih jauh lagi, ekosistem dapat memiliki jaringan yang kompleks dari rantai makanan dan hubungan simbiotik antara organisme yang beragam. Hal ini menciptakan keseimbangan ekologi yang penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan semua makhluk dalam ekosistem tersebut. Ekosistem pada sawah dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada karakteristik dan komponen biotik serta abiotik yang dominan.
Berikut adalah beberapa jenis ekosistem pada sawah. Yang pertama itu ekosistem sawah irigasi. Di sini ekosistem sawah yang mendapatkan pasokan air secara teratur melalui sistem irigasi. Air yang tersedia secara terkontrol memungkinkan pertanian padi yang lebih stabil. Yang kedua yaitu ekosistem sawah pasang surut. Ditemukan di daerah pesisir, ekosistem ini mengalami pertumbuhan dalam tingkat air pasang surut. Yang ketiga itu ekosistem sawah lahan kering. Terjadi daerah yang tidak memiliki irigasi teratur dan bergantung pada hujan untuk menyediakan air bagi tanaman padi pada musim kemarau. Yang keempat yaitu ekosistem sawah organik. Di sini pertanian dilakukan dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia dan lebih mengandalkan teknik organik seperti pengomposan dan rotasi tanaman. Yang kelima yaitu ekosistem sawah padi monokultur. Dalam sistem ini, lahan sawah ditangani hanya dengan satu varietas atau jenis tanaman padi. Yang keenam yaitu ekosistem sawah berpolikultur. Berbeda dengan monokultur, pada polikultur beberapa jenis tanaman dapat ditanam bersama-sama untuk meningkatkan keragaman tanaman dan memaksimalkan hasil. Yang ketujuh yaitu ekosistem sawah ekstensif. Cenderung terjadi lahan yang lebih luas dan menggunakan metode pertanian yang tradisional dan kurang intensif dalam hal input seperti pupuk dan pestisida. Yang kedelapan yaitu ekosistem sawah intensif. Lebih cenderung menggunakan teknologi modern dan input tinggi seperti pupuk buatan dan irigasi terkontrol untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya komponen biotik ekosistem sawah. Yang pertama tanaman padi. Tanaman padi atau Oryza sativa adalah komponen utama ekosistem sawah. Yang kedua gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sawah dan bisa bersaing dengan tanaman padi. Contohnya gulma di sawah termasuk rumputan-rumputan liar dan tanaman lain yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan cacing tanah. Yang keempat yaitu unggas. Di sini contohnya seperti itik, burung padi, dan burung pemakan serangga sering berkunjung ke sawah untuk mencari makanan. Yang kelima yaitu mamalia kecil seperti tikus sawah. Tikus sawah ini sering ditemukan di ekosistem sawah. Adapun komponen abiotik ekosistem sawah meliputi yang pertama yaitu air, yang kedua yaitu sinar matahari, yang ketiga yaitu tanah, dan yang keempat yaitu suhu. Pengendalian hama, penyakit, dan gulma adalah aspek penting dalam pertanian sawah untuk menjaga kesehatan tanaman padi dan meningkatkan hasil panen. Adapun beberapa model pengendalian HPG yang umum digunakan dalam ekosistem sawah yaitu yang pertama pengendalian fisik yang terdiri dari pembersihan lahan, menghilangkan sisa-sisa tanaman sebelumnya dan gulma secara manual atau dengan alat pertanian. Selanjutnya pembuangan tanaman terinfeksi, memusnahkan tanaman yang terinfeksi penyakit atau diserang hama untuk mencegah penyebaran. Yang kedua itu pengendalian mekanis, terdiri dari pengolahan tanah menggunakan alat pertanian seperti bajak atau traktor untuk mengolah tanah dan mengurangi populasi gulma. Selanjutnya ada penggunaan alat panen, menggunakan alat panen yang tepat untuk meminimalkan kerusakan pada tanaman. Yang ketiga ada pengendalian biologis, terdiri dari penggunaan predator alami, di mana pemanfaatan musuh alami hama seperti predator serangga atau burung pemakan hama untuk mengendalikan populasi hama. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pengendalian kimia, di mana pengendalian kimia terdiri dari penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida kimia untuk membunuh atau mengendalikan hama dan penyakit tertentu. Selanjutnya ada penggunaan fungisida. Di sini penggunaan fungisida terdiri dari penggunaan zat kimia khusus untuk mengendalikan pertumbuhan jamur penyebab penyakit tanaman. Yang kelima ada pengendalian budaya. Di sini pengendalian budaya terdiri dari rotasi tanaman, mengubah jenis tanaman yang ditanam secara berkala untuk mengganggu siklus hama dan penyakit. Selanjutnya ada penanaman varietas tahan hama atau penyakit.
di mana kita memilih varietas padi yang memiliki resistensi terhadap hama atau penyakit tertentu. Selanjutnya yang keenam ada pengendalian lingkungan, di mana pengelolaan air mengontrol tingkat air di sawah untuk menghambat perkembangan hama atau air yang menyebarkan penyakit. Selanjutnya ada pengaturan sistem irigasi, di mana pengaturan pola irigasi yang tepat untuk menghindari tergenangnya air yang berlebihan. Selanjutnya yang ketujuh ada pengendalian kombinasi, di mana pengendalian kombinasi terdiri dari menggabungkan beberapa teknik pengendalian untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Suhu dari kelembapan dalam ekosistem sawah dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, musim, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Namun secara umum ekosistem sawah cenderung memiliki karakteristik suatu suhu dan kelembaban tertentu. Adapun perkiraan tentang umum untuk suhu dan kelembaban dalam ekosistem sawah yang terdapat pada suhu yaitu suhu udara. Rentang suhu udara dalam ekosistem sawah dapat bervariasi dari sekitar 15 derajat Celcius pada musim dingin atau di daerah dengan iklim lebih tinggi hingga sekitar 35 derajat Celcius pada musim panas atau di daerah dengan iklim panas. Yang kedua yaitu suhu tanah. Suhu tanah di ekosistem sawah biasanya mencerminkan suhu udara tetapi dengan fluktuasi yang lebih lambat. Pada umumnya suhu tanah lebih rendah daripada suhu udara selama malam hari dan lebih tinggi selama siang hari. Adapun kelembaban yang terbagi atas, yang pertama kelembaban udara. Rentang kelembaban udara dapat bervariasi dari sekitar 60% hingga 90% atau bahkan lebih tinggi tergantung pada lokasi dan kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu kelembaban tanah. Kelembaban tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman padi. Di ekosistem sawah, kelembaban tanah cenderung tinggi karena sawah seringkali memiliki air yang mengganggu atau tersedia melalui sistem irigasi. Yang terakhir yaitu kelembaban relatif. Ini adalah rasio antara kadar uap air dalam udara terhadap kadar maksimum yang dapat diperoleh oleh udara pada suhu dan tekanan tertentu. Audio Jungle.